Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan apa itu ragam bahasa. Perkenalkan, sapu nama Enjewel Menrisamena. Saurnana Helen Marantika. Halo teman-teman semua, perkenalkan kita bernama Afia Adil Orno. Halo, okanai nama Sali GM Dilur. Uwa le uwa, ya u nau Claudia Marayate. Dan gue Charles Watilete. Selamat menyaksikan. Ragam bahasa. Apa itu ragam bahasa? Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut topik dibicarakan. Menurut Dendi Sugono, sehubungan dengan pemakaian bahasa Indonesia, timbul dua masalah pokok, yaitu masalah penggunaan bahasa baku dan tidak baku. Faktor-faktor di luar kebiasaan yang berpengaruh terhadap pemakaian bahasa antara lain: yang pertama, faktor lokasi geografis; yang kedua, waktu; yang ketiga, sosiokultural; yang keempat, faktor situasi. Adanya faktor tersebut menimbulkan perbedaan dalam pemakaian bahasa. Perbedaan tersebut akan tampak pada segi pelafalan, pemilihan kata, dan penerapan kaidah kata bahasa. Ragam bahasa formal. Ragam bahasa formal adalah ragam bahasa yang biasa digunakan dalam lingkungan resmi, formal, dan kedinasan. Ragam bahasa formal dibagi menjadi dua bagian, yaitu ragam lisan dan ragam tulisan. Ragam lisan lebih menitik beratkan kepada pilihan kata, sikap, penutur, serta situasi pembicaraan. Sedangkan ragam tulis formal lebih menitik beratkan kepada pilihan kata, ejaan, serta format-format yang resmi. Ciri-ciri ragam formal: menggunakan gramatikal secara eksplisit dan konsisten, menggunakan imbuhan secara lengkap, menggunakan kata ganti resmi, menggunakan kata baku, menggunakan ejaan yang disempurnakan, menghindarkan unsur kedaerahan. 4 fungsi bahasa yang menurut penggunaan ragam bahasa. 1. Komunikasi resmi. 2. Wacana teknis. 3. Pembicaraan di depan umum. Yang keempat, pembicaraan dengan orang yang dihormati. Bahasa baku memiliki 4 fungsi, yaitu 1. Fungsi pemersatu, 2. Fungsi penanda kepribadian, 3. Fungsi penambah wibawa, 4. Fungsi sebagai kerangka acuan. Bahasa non-formal. Ada 4 ragam non-formal lisan, yaitu yang pertama berbicara sehari-hari di rumah, 2 bergunjing, 3 bercerita, dan keempat mengobrol. Ragam nonformal tulis dipakai sebagai berikut. Yang pertama, menulis surat kepada kerabat. Yang kedua, menulis surat kepada teman. Yang ketiga, menulis surat kepada pacar. Dan yang keempat, menulis catatan harian. Ragam lisan. Ragam lisan adalah bahasa yang diujarkan oleh pemakaian bahasa. Yang pertama, ragam lisan standar, seperti pidato, situasi perkuliahan, dan ceramah. Yang kedua, ragam lisan non-standar, seperti percakapan antara teman dan di pasar. Ciri-ciri ragam bahasa lisan. Yang pertama, memerlukan kehadiran orang lain. Yang kedua, unsur gramatikal tidak diungkapkan secara jelas. Yang ketiga, terikat ruang dan waktu. 4. Dipengaruhi oleh intonasi suara. Ragam tulis. Ragam tulis adalah bahasa yang ditulis atau yang tercetak. Ragam tulis yang standar maupun non-standar. Ragam standar seperti buku-buku, pelajaran, teks, majalah, surat kabar, poster, dan iklan. Sedangkan ragam non-standar seperti majalah remaja, iklan, dan poster. Ciri-ciri ragam bahasa Indonesia. 1. Tidak memerlukan kehadiran orang lain. 2. Unsur gramatikal dihadirkan secara lengkap.
3. Tidak terikat ruang dan waktu. 4. Dipengaruhi oleh tanda baca dan ejaan. Ketentuan-ketentuan yang lazim ditemukan dalam ragam baku tulis: memakai ucapan baku, memakai ejaan resmi, menghindari unsur kedaerahan, memakai fungsi gramatikal secara eksplisit, memakai konjungsi bahwa secara eksplisit, memakai bentuk kebahasaan secara lengkap, pemakaian partikel secara konsisten, pemakaian kata depan secara tepat, pemakaian rangkaian aspek, pelaku, tindakan secara konsisten, memakai bentuk sintesis, menghindari unsur leksilal, dan terpengaruh bahasa daerah. Ciri-ciri ragam bahasa tulis diantaranya santun, efektif, bahasa disampaikan sebagai upaya komunikasi satu pihak, kemudian ejaan digunakan sesuai dengan pedoman, dan yang terakhir, penggunaan kosakata pada dasarnya sudah dibakukan. Ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah adalah sarana verbal yang efektif, efisien, baik, dan benar. Ragam ini lazim digunakan untuk mengkomunikasikan proses kegiatan dan hasil penalaran ilmiah. Ciri umum bahasa keilmuan. Yang pertama, bahasa ilmu itu luas dan cermat, menghindari segala macam kesamaran dan ambiguitas, lugas, cermat. Yang kedua, bahasa ilmu itu gayanya ekonomis, yaitu haruslah padat isi dan bukan padat kata. Yang ketiga, bahasa ilmu itu objektif dan tidak memperlihatkan ciri perseorangan. Yang keempat, bahasa itu tidak melibatkan perasaan. Ilmu itu harus pemikiran, bukan hasil perasaan. Yang kelima, bahasa ilmu itu mengutamakan informasi, bukan imajinasi. Yang keenam, bahasa ilmu gayanya tidak meluap-luap. Yang terakhir yaitu 7, bahasa ilmu cenderung membekukan makna kata, ungkapan, bahkan bisa muncul istilah-istilah khusus atau jargon dalam setiap bidang ilmu. Ciri ragam bahasa ilmiah: struktur kalimat jelas dan bermakna lugas, struktur wacana bersifat formal, mengacu pada standar konvensi naskah, singkat, berisi analisis dan pembuktian, menyajikan konsep secara lengkap, cermat dalam menggunakan unsur baku, istilah atau kata, ejaan, bentuk kata, kalimat, paragraf, wacana. Ragam sosial dapat didefinisikan sebagai ragam bahasa yang sebagai norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Contoh, ragam kedokteran, ragam teknologi, dan lain-lain. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan situasi dan kondisi pembicaraan. Bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah-kaidah ketatabahasaan yang berlaku. 5 kaidah ketatabahasaan. Yang pertama ada morfologi atau tata bentuk, yang kedua ada fonologi tata bunyi, yang ketiga ada sintaksis tata kalimat, yang keempat simatik tata makna, dan yang kelima adalah EYD atau tata tulis. Demikian video singkat kami tentang ragam bahasa. Terima kasih.